Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai laut yang luas dan armada laut yang mumpuni. Indonesia juga merupakan negara yang terdiri banyak pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau W sampai Pulau Roti. Posisi Indonesia yang diapit oleh dua samudra membuat Indonesia dikatakan sebagai negara poros maritim dunia. Nah, apa kalian tahu apa itu poros maritim dunia? Yuk kita cari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak harap semua dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, dalam masa pandemi saat ini, kita harus tetap semangat dalam belajar. Termasuk yang akan kita lakukan hari ini, yaitu belajar dalam jaringan. Nah, sekarang apa kalian siap dalam belajar? Sebelum mempelajari pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dalam mempelajari tentang wilayah Indonesia, kalian mampu memahami pola lingkungan dan kewilayahan, serta proses yang berkaitan dengan sebaran kawasan di Indonesia. Juga, kalian dapat menjadikan perilaku peduli terhadap lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara arif dan bijaksana, serta cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan bertanggung jawab terhadap keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bab yang pertama, yaitu posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, dalam mempelajari posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia, di sini kita harus mengenal dulu, yaitu tentang letak, luas, dan batasan wilayah Indonesia. Letak, luas, dan batasan Indonesia. Yang pertama adalah tentang letak. Letak Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang memiliki letak yang sangat strategis, baik secara geografis maupun secara astronomis. Karena Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta terletak di daerah Khatulistiwa. Dalam letak fisiografis Indonesia, terbagi menjadi ada letak astronomis, letak geografis, letak geologis, letak morfologis, dan letak maritim. Nah, sekarang Bapak akan sedikit menjelaskan tentang kelima letak tersebut. Yang pertama, letak geografis, yaitu letak yang berdasarkan posisi permukaan bumi yang sebenarnya. Contoh, untuk posisi kedudukan Indonesia di permukaan bumi, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, Samudra Hindia dan Pasifik. Kemudian, untuk letak astronomis, pengertiannya adalah berdasarkan titik koordinat yang meliputi garis lintang dan garis bujur, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Artinya, berdasarkan letak astronomis tersebut, Indonesia dikatakan sebagai negara yang berkarakteristik iklim tropis. Selanjutnya, ada letak geologis. Apa itu letak geologis? Letak geologis adalah merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan di permukaan bumi. Kemudian ada letak geomorfologis. Letak geomorfologis adalah letak Indonesia dilihat dari morfologinya atau berdasarkan pada bentuk permukaan bumi. Letak geomorfologi Indonesia khususnya dipengaruhi
oleh letak geologis Indonesia itu sendiri. Dan yang terakhir adalah letak maritim. Adalah letak suatu daerah ditinjau dari sudut kelautan. Letak maritim Indonesia yang berbentuk kepulauan dikelilingi oleh 3 lautan besar, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Laut Cina Selatan di sebelah utara. Setelah faktor yang pertama tadi sudah kita bahas tentang masalah letak, sekarang kita akan membahas faktor yang kedua, yaitu luas. Luas Indonesia keseluruhannya mencapai 5.180.053 km persegi, yang terdiri atas luas laut 3.257.483 km persegi dan luas daratnya 1.922.570 km persegi. Batas landas kontinen dan batas laut teritorial. Nah, untuk JI sendiri itu diukur sejauh 200 mil dari laut, dan landas kontinen dasar laut itu diukur dari 350 mil dari laut atau lebih. Nah, selain itu juga apa yang dimaksud dengan bebas atau laut kawasan area, lebar masing-masing zona ini diukur dari garis pangkal atau baseline dalam keadaan merupakan garis pantai saat air surut terendah. Sedangkan batas wilayah Indonesia untuk sebelah utaranya kita bertetangga dengan negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sedangkan sebelah selatan itu ada Timur Leste dan Australia. Sebelah barat kita berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur kita berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Hukum laut UNCLOS, United Nations Conference of the Law of the Sea, yang disebutkan dalam jurnal PBB, yaitu bahwa setiap negara termasuk negara Indonesia itu memberikan atau berhak dapat mengambil hasil laut, baik itu yang di atas, yang ada di daratannya, maupun yang ada di bawah lautnya, dalam bentuk batasan yang disebut dengan batasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE, batas landas kontinen, dan batas laut teritorial. Anak-anak, bagaimana tentang pelajaran kita hari ini? Bapak harap kalian bisa mengikutinya dan tetap selalu belajar. Bapak rasa untuk materi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Bapak harapkan kalian lebih giat lagi belajar, dan jangan lupa tingkatkan terus kemampuan kalian dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Juga pastikan kalian harus tetap mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak dengan orang lain, dan pastinya harus tetap di rumah. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.